Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan anak bos toko roti, George Sukamahalim, mengaku sempat ditipu oleh pengacara yang menangani kasusnya. Bahkan Ayu sampai menjual motor satu-satunya untuk menyewa pengacara. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa 17 Desember, Dwi Ayu menyebut pihak pelaku sempat mengirimkan pengacara untuknya. Pengacara tersebut mengatasnamakan diri dari LBH utusan Polda. Setelah itu, ibu korban mengganti pengacara. Menurut Dwi Ayu, pengacara kedua tersebut, jika ditanya mengenai kelanjutan kasus ini, selalu mengatakan sedang diproses, tanpa memberikan kejelasan sampai mana kasus tersebut. Bahkan pengacara itu selalu minta uang ketika datang ke rumahnya, sehingga ia dan ibunya terpaksa menjual motor satu-satunya. Selepas mengeluarkan biaya hasil menjual motor, pengacara tersebut tidak bisa dihubungi. Hal senada juga diungkap oleh pengacara Dwi Ayu saat ini, Zainuddin. Dia mengatakan penyebab proses hukum terhadap kasus penganiayaan klien yang mandek selama 2 bulan sejak dilaporkan ke kepolisian pada 17 Oktober lalu, dikarenakan pengacara sebelumnya menghilang dan tidak bisa dihubungi. Saat didampingi oleh Zainuddin inilah, pihak korban baru mengetahui bahwa kasus penganiayaan oleh George telah naik ke penyidikan, sehingga berujung penangkapan dan penetapan tersangka terhadap George. Sebelumnya, George juga sudah ditetapkan menjadi tersangka setelah ditangkap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti yang diamankan yaitu patung, loyang kue, mesin EDC, dan juga kursi yang dilemparkan kepada korban. Motif penganiayaan lantaran tersangka kesal, permintaannya pengantar makanan ke kamar tidak dipenuhi oleh Dwi Ayu. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban, tersangka sudah berulang kali melakukan aksi kekerasan kepada para pegawainya. Balik ke 3 kantor polisi? Iya. Diantar siapa? Teman-teman sama keluarga. Oke. 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya? Iya. Oke, lanjut. Paginya langsung visum, terus Visum. ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. Oh, LBH utusan dari Polda? Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomong itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Nama pengacaranya? Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Oke, lanjut. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya nggak. Kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu yang dikirim si itu, atau pengacara lain berikutnya? Pengacara kedua. Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Oke, lanjut. Lanjut, santai aja.
abis jual motor itu saya tanya-tanyain, itu udah nggak ada nggak bisa dihubungin lagi. Pengacaranya hilang, Iya. ghosting lah. Akhirnya saya dihubungi oleh Pak Jainuddin. Oke, dari tim ini ya, timnya Pak John ya. Iya. Oke, balik ke 3 kantor polisi. Iya. Diantar siapa? Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyoroti dugaan George Sugama Halim, anak bos toko roti yang menganiaya karyawannya tersebut gangguan jiwa. Habibur Rahman mengingatkan pihak kepolisian agar tidak menjadikan alasan kejiwaan George untuk memaafkan perbuatan tersangka. Hal tersebut dikatakan Habibur Rahman kepada Kapolres Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Dilipali, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 17 Desember. Habibur Rahman mengakui tindakan George menganiaya seseorang memang di luar akal sehat. Namun hal tersebut tidak lantas membuat George terbebas pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dia juga meminta pihak kepolisian tidak mengistimewakan tersangka di tahanan. Ia menegaskan George harus diperlakukan sama seperti tahanan-tahanan lainnya. George merupakan tersangka penganiayaan terhadap karyawati toko roti Dwi Ayu Darmawati pada 17 Oktober lalu. Polisi menjerat George dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun. Diusut kasus satu-satunya kita yang mempengaruhi dia menjadi perkara yang Kalimantan Tengah. Kalau yang ini bayi ini ya yang terpenting satu status kejiwaan, jangan sampai ya ada upaya-upaya untuk membebaskan tersangka dengan dalih kesehatan mentalnya ya, karena dia kan bisa beraktivitas, artinya bertanggung jawab secara hukum, dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Kami akan kalau terus bahkan bisa lihat nanti ada hadir dalam persidangan ya atau persidangan ini, dan kami akan koordinasi juga dengan kejaksaan dari Jakarta Timur untuk memastikan pelaku dituntut berat. Segera saya berulang yang tadi ya jiwanya ya. Dan kita juga jamin ya ini Bayu tidak diganggu. Kalau kemarin tadi ada misalnya di soal pengacara dari Polda dan sebagainya, itu juga akan cari siapa orang-orang itu. Begitu Pak Kosapun ya, sekarang sudah ada Kosapun baru ya dari timnya Pak DPR ya. Sama-sama berkawal ya. Siap. Ini lagi dari Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.